Teman-teman Republik Akuntansi, kali ini kita akan membahas tentang analisis ekuitas. Jadi akun-akun yang ada di ekuitas itu akan kita analisis ya. Setelah sebelumnya mungkin menunda menyaksikan analisis solvabilitas yang berkaitan dengan akun-akun liabilitas jangka panjang. Untuk equity analysis kita akan memakai yang pertama adalah return on equity ratio, kemudian payout ratio, kemudian book value per share ratio, dan terakhir adalah dividen per share ratio. Mari kita bahas satu persatu. Nah, ini sebelumnya ada dua perusahaan ya, PT Lazio Jaya dan PT Rio Manista, untuk kita bandingkan nanti sehingga dalam analisis bisa kita simpulkan hasilnya antara dua perusahaan. Kita sudah mendapatkan data net income, ordinary dividend berapa miliar, kemudian preferred dividend satuan miliar juga, total equity berapa miliar, share capital preference-nya berapa miliar, kemudian outstanding share-nya berapa lembar gitu ya di sini. Dari sini kita akan masuk ke rasio yang pertama. Return on equity. Tujuannya adalah untuk mengukur profitabilitas dari perspektif pemegang saham biasa ya. Jadi kalau rasio-rasio ini sudut pandangnya adalah pemegang saham biasa karena mereka yang mempunyai resiko lebih tinggi. Kalau pemegang saham preference itu bukan pemegang saham normal, jadi mereka lebih fix dibanding pemegang saham ordinary. Rumusnya adalah net income dikurangi preference dividend karena kita sudut pandangnya pemegang saham biasa. Preference dividend dikeluarkan dulu dibagi average shareholders equity. Ini semakin tinggi rasio menunjukkan semakin tinggi return yang diperoleh oleh investor. Dengan data yang sebelumnya sudah ada, kita sari-sarikan aja, kita hanya perlu net income, preferred dividend, dan total equity. Ketemulah rasio untuk PT Lazio Jaya 45%, untuk PT Rio Manista 76%. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dari setiap modal yang disuntikkan investor, PT Lazio Jaya berhasil menghasilkan profit 45%, lebih rendah daripada PT Rio Manista yang 76%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas PT Rio Manista lebih tinggi daripada PT Lazio Jaya. Sekarang kita ke rasio yang kedua. Payout ratio. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar persentase dari profit perusahaan yang dibagi ke investor dalam bentuk dividen. Rumusnya ordinary dividends, lagi-lagi kita membahas yang saham biasa, dibagi net income dikurangi preferred dividends. Jadi net income itu di sini belum benar-benar net sebelum dikurangi dengan dividen saham preferred. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar perusahaan membayar dividen dari profit yang didapat. Dari data yang sebelumnya kita ambil yang kita perlukan untuk payout ratio ini adalah net income, ordinary dividend, dan preferred dividend. Didapat rasio PT Lazio Jaya 39%, PT Rio Manista 27%. Artinya dari setiap laba yang dihasilkan, PT Lazio Jaya membayarkan pemegang saham 39%, sedangkan Rio Manista 27% dari profit dibayar ke pemegang saham sebagai dividen. Hal ini mengindikasikan PT Lazio Jaya lebih royal membayar dividen daripada PT Rio Manista. Selanjutnya rasio yang ketiga. Book value per share. Untuk mengukur seberapa banyak yang akan diterima oleh pemegang saham setiap lembar jika perusahaan itu dilikuidasi. Rumusnya adalah ordinary shareholders equity dibagi outstanding shares. Jadi ekuitas yang ada di ekuitas tapi dikurangi preference dibagi shares atau lembar saham biasa. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin banyak nilai yang diperoleh pemegang saham biasa, tentu saja berdasarkan nilai buku perusahaan. Kita akan mendapatkan total ekuitas, nanti dikurangi dengan capital preference dulu karena yang akan kita hitung adalah ordinary shareholders equity dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ketemulah rasio PT Lazio Jaya 0,019 dan PT Rio Manista 0,008. Kesimpulannya, hak ekuitas per saham PT Lazio Jaya lebih besar daripada hak ekuitas per saham PT Rio Manista, yang mengindikasikan bahwa nilai buku ekuitas per lembar PT Lazio Jaya lebih tinggi dibanding PT Rio Manista, lebih dari 2 kali lipatnya di sini. Rasio yang keempat. Dividen per share. Untuk mengukur dividen yang diperoleh pemegang saham biasa, setiap lembarnya berapa? Rumusnya adalah ordinary dividends dibagi dengan outstanding
share. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar dividen yang diperoleh investor untuk setiap lembar saham biasa. Dari data-data sebelumnya kita ambil ordinary dividennya dan outstanding shares-nya, kemudian tinggal dibagi saja. Ketemu rasio PT Lazio Jaya 0,004, PT Reomanista 0,003. Artinya setiap pemegang lembar saham PT Lazio Jaya memperoleh 0,004 satuan uang. Selisih tipis dengan PT Reomanista yang lebih rendah yaitu 0,003. Hal ini mengindikasikan bahwa dividen yang diterima per lembar saham PT Lazio Jaya sedikit lebih besar daripada PT Reomanista. Kesimpulannya, dari 4 rasio yang kita gunakan dalam equity analysis kali ini, kita dapatkan bahwa untuk ROE, PT Reomanista lebih bagus dari PT Lazio Jaya. Untuk payout ratio, PT Lazio Jaya mengungguli PT Reomanista. Book value per share lebih dari 2 kali lipat, PT Lazio Jaya menang di atas PT Reomanista. Kemudian untuk dividen per share tipis sekali, tapi PT Lazio Jaya lagi-lagi lebih unggul. Kesimpulannya dari sini, kalau untuk short term period, PT Lazio Jaya ini lebih bagus karena kita fokus ke dividennya. Jadi dari dividennya kita lebih banyak dari PT Lazio Jaya. Tetapi untuk long term, yaitu capital gain-nya, kita sebaiknya fokus ke PT Reomanista karena didapat dari angka return on equity-nya yang lebih besar daripada PT Lazio Jaya. Disclaimer-nya, ini hanya membahas equity untuk long term-nya, karena kalau ada data-data lain misalnya debt, kemudian aset, itu bisa jadi berubah. Tapi dari data equity kita peroleh kesimpulan untuk short term lebih bagus PT Lazio Jaya karena kita bisa mendapatkan dividen gain di sini. Sedangkan untuk capital gain sebaiknya Anda memilih PT Reomanista untuk jangka panjang. Silahkan download Excel-nya, ada di description. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari terus memikirkan akuntansi bersama Republik